Baik, selanjutnya kita akan lihat lagi hasil jejak pendapat sederhana melalui media sosial berikut ini. Kita simak bersama. Mengenai penangkapan koruptor harus tentunya dilanjutkan ya, 89%. Sisanya 5% dihentikan, dikurangi ada 6%, tapi mayoritas mengatakan ini penangkapan koruptor harus dilanjutkan seperti itu. Nah, berbagai narasi menentang OTT KPK ini kan kerap terjadi, bahkan muncul dari pejabat tinggi. Maraknya penindakan dianggap sebuah kegagalan karena KPK diminta lebih fokus pada pencegahan dengan aturan main yang membatasi ruang gerak dan iklim politik yang tidak kondusif. Apakah kita dapat berharap banyak dari KPK di masa depan? Nah, ini pertanyaannya sama untuk semua narasumber yang hadir. Saya mulai dari Pak Sudirman terlebih dahulu. Baik, tadi masyarakat melihat bahwa KPK fokusnya pada penindakan, kemudian mereka berharap terus melakukan penangkapan koruptor terus dilanjutkan ya. Menurut saya korupsi ini lebih dari sekedar pelanggaran hukum. Betul, itu pelanggaran hukum pasti karena itu tindakan hukum diperlukan. Tapi korupsi juga adalah penyimpangan perilaku, korupsi adalah penyakit kebudayaan, korupsi adalah penyebab ekonomi yang tidak efisien, korupsi adalah penghambat keadilan sosial. Jadi penanganan korupsi harus komprehensif, tidak bisa sebatas pada penindakan gitu. Penindakan diperlukan dan kita bisa memberdayakan kejaksaan maupun kepolisian begitu ya. Tapi nanti KPK di masa depan kalau boleh nanti misalnya pun saya tidak masuk, saya akan sarankan pada pemimpin ke depan itu bukan lebih kepada memperluas cakupan penanggulangannya dengan melakukan kampanye besar-besaran soal perubahan perilaku, melakukan advice kepada eksekutif tentang perubahan-perubahan policy, reformasi birokrasi, tentang kepemimpinan yang dikatakan Prof. Muji tadi. Jadi harus dilebarkan cara pandang penanggulangan korupsi. Saya membayangkan bila KPK ini bisa menjadi lokomotif utama gitu ya dalam soal-soal governance, soal-soal keteladanan para pemimpin, itu mungkin juga akan kita perlukan karena tidak bisa semata-mata urusan hukum saja gitu. Hukum harus ditegakkan sudah pasti, tetapi bila aspek-aspek perilaku, aspek keteladanan, kesadaran bahwa itu akan membuat ekonomi menjadi boros itu tidak dilakukan, maka hanya akan memproduksi koruptor baru, kemudian sisi hulunya tidak ditangani. Jadi istilahnya hulu ke hilir, kemudian rounded tadi, tidak terbatas pada penindakan-penindakan gitu. Okay. Ini ada beberapa informasi yang menunjukkan bahwa sebetulnya sangat erat kaitannya antara korupsi dan kemakmuran gitu. Itu yang hijau itu adalah negara-negara yang rankingnya terbaik. Itu terlihat dari nilai daripada GDP per kapitanya. Yang merah adalah yang paling buruk. Nah, kita ada di tengah. Jadi sebetulnya kembali korupsi juga penghambat dari kemakmuran dan karena itu memang harus diatasi secara ekonomi juga. Gitu.